Siti Kusmati, seorang wanita muda asal Indonesia yang berasal dari keluarga Muslim taat namun hidup jauh dari agama. Dalam dunia penerbangan, Siti mencari kesenangan sementara dengan menggoda pilot untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, setelah mengalami kecelakaan pesawat yang menghantam Gunung Kaf, Siti Kusmati adalah seorang wanita muda asal Indonesia yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Muslim yang sangat taat. Ayahnya seorang imam, ibunya seorang pengajian yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama dengan penuh kasih sayang. Namun, meskipun terlahir dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama, Siti merasa bahwa agama tidak memiliki tempat di dalam hidupnya. Sejak kecil, ia lebih tertarik pada dunia luar yang penuh dengan kebebasan dan kesenangan. Setelah lulus dari sekolah, Siti memutuskan untuk mengejar karir di dunia penerbangan. Ia bergabung dengan sebuah maskapai penerbangan, dan segera terjun ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan religius yang dia jalani di rumah. Di dunia baru ini, Siti menemukan kebebasan yang ia cari-cari selama ini. Hidupnya penuh dengan perjalanan jauh, pertemuan dengan orang-orang baru, dan kesempatan untuk menjalani gaya hidup yang mewah. Namun, kebebasan ini membawa dampak buruk. Siti mulai menjauh dari ajaran agama yang sudah lama ia tinggalkan. Dia sibuk mengejar kenikmatan duniawi, seperti bergaul dengan orang-orang kaya, menikmati pesta malam, dan sering menggoda pilot atau kru maskapai untuk mendapatkan fasilitas lebih, bahkan demi keuntungan pribadi. Bagi Siti, agama hanya menjadi kenangan masa kecil yang tak lagi relevan dengan kehidupannya sekarang. Ia merasa bahwa hidup ini hanya tentang menikmati momen-momen yang ada, tanpa memikirkan apa yang benar atau salah. Suatu hari, Siti menerima tugas penerbangan ke sebuah negara di Timur Tengah, negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan nilai-nilai agama yang kuat. Siti merasa senang karena penerbangan ini akan memberikan penghasilan yang lebih besar. Ia selalu mencari peluang untuk meningkatkan pendapatannya, dan penerbangan kali ini akan menjadi kesempatan emas. Namun, saat berangkat ke negara itu, Siti mulai merasakan ketegangan dalam dirinya. Negara yang terkenal dengan keteguhan prinsip agamanya itu sangat berbeda dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Meskipun ia tidak terlalu tertarik dengan agama, Siti merasakan suatu kekuatan yang berbeda di negara itu. Sebuah pengaruh yang mengingatkannya akan masa kecilnya, ketika orang tuanya selalu mengajarkan tentang Islam dengan penuh cinta. Di negara itu, Siti menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan yang ia anggap menarik. Namun, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, seolah-olah ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan segala kemewahan dan kebebasan yang telah ia nikmati. Meskipun ia terus menjauh dari agama, setiap kali mendengar suara azan atau melihat umat Islam menjalankan sholat, ada rasa hening yang datang menghampirinya. Tetapi, Siti berusaha untuk menepis perasaan itu, fokus pada penghasilan dan peluang-peluang yang bisa ia ambil untuk terus meningkatkan hidupnya. Dalam penerbangan menuju negara Arab, Siti bertemu dengan seorang pilot bernama Rafiq, seorang pria berwibawa dengan wajah tampan dan kepribadian yang menarik. Siti segera merasakan daya tarik yang kuat terhadapnya. Rafiq tampaknya memiliki segala yang diinginkan Siti: kepandaian, karisma, dan status yang tinggi. Selama penerbangan, mereka sering berinteraksi, dan Siti merasa bahwa ada chemistry yang terjalin di antara mereka. Dengan pengalamannya yang luas dalam dunia penerbangan, Rafiq sering menjadi pusat perhatian di ruang kru. Namun, bagi Siti, ini bukan sekadar obrolan biasa. Ia tahu bagaimana cara menarik perhatian seseorang yang memiliki pengaruh. Keinginan Siti untuk mendapatkan lebih dari sekadar percakapan biasa membuatnya mengambil langkah lebih jauh. Meskipun ia tahu bahwa perilakunya bisa berisiko, Siti memutuskan untuk menggoda Rafiq, dengan harapan bisa mendapatkan perhatian lebih dari pilot itu. Dengan nada suara yang manis dan senyum menggoda, Siti mencoba menggali lebih dalam tentang Rafiq, menciptakan percakapan yang mengarah pada kedekatan pribadi. Ia tak segan-segan menawarkan ajakan untuk bertemu lebih dekat, bahkan mengundangnya ke toilet pesawat,
tempat yang lebih pribadi, di mana mereka bisa lebih bebas berbicara tanpa gangguan. Rafiq, yang awalnya ragu, akhirnya terjebak dalam pesona Siti. Keinginan untuk menikmati momen tanpa berpikir panjang membuatnya tergoda. Keputusan ini akan menjadi titik awal dari sebuah pertemuan yang mengubah dinamika hubungan mereka di penerbangan ini. Penerbangan itu berlangsung dengan mulus, meskipun di luar awan tipis menghiasi langit biru yang luas. Suasana di dalam pesawat sangat tenang. Penumpang terlelap dalam tiduran atau sibuk dengan aktivitas pribadi mereka. Namun, bagi Siti, hari itu terasa berbeda. Ia duduk di ruang kru, memikirkan bagaimana cara untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Siti selalu mencari cara untuk menikmati hidup, dan dengan pesona Rafiq yang menawan, ia merasa kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar penerbangan biasa begitu dekat. Godaan untuk mendapatkan lebih banyak dari hubungan ini, baik itu perhatian pribadi maupun keuntungan lain, membuat Siti semakin berani melangkah. Tanpa ragu, mereka berdua menuju toilet pesawat, tempat yang tersembunyi dan terisolasi dari keramaian. Di sana, godaan yang sudah lama membara akhirnya menjadi kenyataan. Siti dan Rafiq terlarut dalam momen tanpa batas, seakan-akan dunia luar tidak ada. Siti merasa bahwa di momen itu, ia bisa merasakan sensasi kebebasan yang tak terbatas. Ia menikmati setiap detik dari apa yang terjadi, tanpa memikirkan akibatnya. Di tengah ketegangan yang membara antara Siti dan Rafiq, tanpa mereka sadari, pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi hebat. Guncangan yang tiba-tiba membuat semuanya bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Kursi-kursi penumpang bergetar, dan suara derak logam serta teriakan penumpang yang panik mengisi kabin. Siti dan Rafiq, yang sebelumnya terlarut dalam kebebasan sesaat, kini terkejut dan tersentak oleh kekacauan yang mendalam. Turbulensi semakin parah, mengarah pada bencana yang lebih besar. Dalam hitungan detik, pesawat kehilangan keseimbangan dan terjun bebas. Mereka merasakan sensasi terjatuh yang tak terbayangkan sebelumnya, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Suara deru mesin menghilang, hanya ada suara ledakan kecil dan rasa ngeri yang menghantui. Pesawat itu akhirnya menabrak Gunung Kaf dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ledakan dan kebakaran terjadi sesaat setelah tabrakan. Dalam keputusasaan, Siti dan Rafiq terlempar dari tempat semula. Namun mereka beruntung bisa bertahan. Tubuh mereka terlontar ke tempat yang lebih aman dari reruntuhan pesawat, meskipun mereka mengalami luka ringan. Keheningan yang mencekam menggantikan suara kebakaran dan kehancuran, menyisakan puing-puing pesawat yang terbakar dan banyak korban yang terjebak di dalamnya. Kehancuran besar itu memakan banyak korban, namun Siti dan Rafiq bertahan hidup, meskipun dalam kondisi yang sangat parah. Penuh darah dan luka, Siti merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski selamat, ia tak bisa menghindari rasa terkejut dan bingung atas takdir yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, Siti dan Rafiq akhirnya sadar akan keadaan mereka. Mereka terperangkap di reruntuhan pesawat yang terbakar. Kabin pesawat yang dulunya penuh dengan keceriaan kini hancur lebur. Hanya menyisakan serpihan logam, kaca yang pecah, dan api yang menyala. Pemandangan di sekitar mereka penuh dengan kehancuran, mengingatkan Siti akan betapa rapuhnya hidup ini. Rafiq yang terjebak di dekatnya juga tampak kebingungan dan terluka. Dalam keheningan yang mencekam, keduanya berjuang untuk keluar dari reruntuhan yang semakin rapuh. Ketakutan mendalam melanda hati mereka. Siti merasakan perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Kebingungan, ketidakpastian, dan kesadaran akan keberadaannya yang sangat rapuh. Semua kebebasan yang ia nikmati sebelumnya terasa jauh. Seakan-akan hidupnya hanya sekedar permainan yang kini berakhir tragis. Siti teringat akan kehidupannya yang jauh dari agama, jauh dari keluarga, dan jauh dari hal-hal yang dulu dianggap penting. Kini, di tengah kehancuran, Siti mulai berpikir lebih dalam tentang hidup dan mati, tentang takdir yang tak pernah bisa diprediksi,
Apakah ini adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar? Apakah segala yang ia lakukan selama ini, dalam mencari kesenangan sementara, membawa akibat seperti ini? Dalam kebingungannya, mereka mendengar suara tim penyelamat yang mendekat. Siti dan Rafiq merasa lega, meski masih dalam keadaan bingung dan penuh ketakutan. Mereka akhirnya dibawa oleh tim penyelamat yang datang untuk mengeluarkan mereka dari reruntuhan pesawat yang masih terbakar. Selama proses penyelamatan, Siti merasa cemas sekaligus terkejut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan yang ia jalani sebelumnya terasa begitu jauh, dan kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih keras tentang dirinya dan takdir yang telah membawa mereka ke sini. Setelah melalui penyelamatan yang dramatis, Siti dan Rafiq akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka ringan, namun kejadian yang mengerikan itu menyisakan trauma yang jauh lebih dalam. Siti merasa lemah dan bingung, namun beruntung bisa selamat dari kecelakaan yang begitu dahsyat. Rafiq, meskipun juga terluka, terlihat lebih tenang dibandingkan Siti. Namun ketegangan di wajahnya menunjukkan bahwa peristiwa itu juga memberi dampak yang besar baginya. Selama masa pemulihan di rumah sakit, Siti mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya yang selama ini penuh dengan godaan, kesenangan sementara, dan pengejaran terhadap materi. Di balik luka-luka fisik yang perlahan sembuh, ada luka batin yang sulit untuk dijelaskan. Kejadian kecelakaan itu seolah membuka mata Siti tentang betapa rapuhnya hidup, dan betapa cepatnya semuanya bisa berakhir. Selama ini ia telah menghabiskan waktunya untuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tanpa memikirkan makna sejati dari kehidupan. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan masa lalunya, dan mempertanyakan pilihan-pilihan yang telah ia buat. Ada perasaan hampa yang mengganggu, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan kesenangan duniawi. Semua kegembiraan yang ia cari sepertinya tidak memberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah pertama kalinya Siti merasa ingin mencari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang telah ia nikmati selama ini. Suatu hari, saat Siti sedang terbaring lemah di tempat tidurnya, seorang pria tua dengan pakaian sederhana datang mengunjunginya. Pria itu adalah seorang ulama, seorang yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Ia adalah sosok yang tenang, dengan mata yang penuh kedamaian, seolah-olah mampu melihat jauh ke dalam hati seseorang. Siti merasa sedikit canggung, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa malu yang ada. Ulama itu memperkenalkan dirinya dengan lembut, dan duduk di samping tempat tidur Siti. Tanpa terburu-buru, ia mulai berbicara dengan suara yang penuh ketenangan. "Anakku," kata ulama itu, "apa yang kau rasakan di dalam hatimu? Dunia ini penuh dengan godaan dan kesenangan yang sementara. Tetapi di balik semua itu, ada kebenaran yang lebih dalam yang sering kita abaikan." Siti terdiam, mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang ragu. Ulama itu melanjutkan, "Hidup ini bukan hanya tentang mencari kenikmatan yang sesaat. Semua itu hanya bayangan, sementara kehidupan yang sejati ada pada pencarian makna dan kedamaian dalam kedekatan dengan Tuhan." Siti merasa kata-kata itu menembus ke dalam dirinya. Sebelumnya, ia hanya mengenal kehidupan melalui kesenangan duniawi, tetapi kini, di tengah perenungannya, ia mulai merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ulama itu kemudian bertanya tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia menghabiskan waktunya, dan tentang apa yang ia cari dalam hidup. "Apakah kamu merasa puas dengan jalan yang telah kau pilih selama ini?" tanya ulama itu dengan penuh perhatian. Siti merasa perasaan kosong itu semakin menguat dalam dirinya. "Tidak," jawabnya pelan, "aku merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang pernah aku kejar." Ulama itu tersenyum lembut. "Pencarianmu yang selama ini hanya untuk dunia mungkin telah membuatmu lupa akan hakikat kehidupan. Tuhan, Sang Pencipta, telah memberi kita hidup ini dengan tujuan yang lebih tinggi. Hanya dengan kembali padanya, kita dapat menemukan kedamaian yang sejati." Siti merasa perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Sebuah perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan mati yang selama ini mengganggu pikirannya mulai menemukan jawabannya. Siti merasa ada cahaya yang mulai menyinari jalan yang gelap dalam hidupnya. Seiring waktu, Siti semakin tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Hari-harinya di rumah sakit dihabiskan dengan terbaring dalam kesendirian, memikirkan masa lalunya yang penuh kebebasan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Di balik luka-luka fisiknya yang mulai sembuh, ada luka batin yang jauh lebih dalam. Perasaan malu yang tak terungkapkan atas semua yang pernah ia lakukan. Siti merasa bingung dan terasing dari dirinya sendiri. Semua kenikmatan yang ia kejar selama ini, semua keputusan impulsif yang ia buat, ternyata hanya membawa kehancuran dan kekosongan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa tujuan hidupku? Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Rasa malu dan penyesalan datang menyelimutinya, mengingatkan Siti akan semua godaan duniawi yang pernah ia kejar tanpa memikirkan akibatnya. Selama ini, ia telah meremehkan nilai-nilai agama, mengabaikan nasihat dari keluarganya yang selalu mengingatkan tentang jalan yang benar. Kini, di tengah perenungannya, ia mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Siti mulai merasa bahwa hidupnya yang kosong dan tanpa arah itu adalah akibat dari menjauhkan diri dari Tuhan. Ia menyadari bahwa pencarian kesenangan sementara tidak akan pernah memberi kebahagiaan yang sejati. Semua yang ia lakukan hanya sekadar upaya untuk mengisi kekosongan dalam hatinya, yang tak pernah terjawab oleh dunia ini. Malam-malam panjang di rumah sakit mengajarkan Siti untuk menilai kembali keputusan-keputusan dalam hidupnya. Rasa takut akan kehidupan yang semakin tidak menentu, dan kesadaran akan ketidakpastian hidup dan mati, membawanya pada pertanyaan mendalam. Bagaimana aku bisa menemukan kedamaian yang sejati? Di dalam hati, Siti mulai merindukan sebuah perubahan, namun ia merasa bingung tentang bagaimana memulainya. Rafiq, pilot yang selamat dalam kecelakaan itu, merasa perasaan yang sama. Selama pemulihan, dia juga mulai merenungkan kembali hidupnya, menyadari betapa banyaknya kesalahan yang telah ia perbuat. Kecelakaan itu telah mengubah segalanya bagi dirinya, seperti halnya bagi Siti. Rafiq merasa bersalah karena telah terlibat dalam godaan yang sia-sia bersama Siti, dan karena keputusannya yang selalu mengutamakan kesenangan duniawi, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Setelah beberapa hari, Rafiq akhirnya menghubungi Siti melalui telepon. Suaranya terdengar cemas dan penuh penyesalan. "Siti," katanya dengan suara serak, "aku merasa sangat bersalah. Apa yang terjadi pada kita selama ini? Kita telah mengejar hal-hal yang tidak berarti. Aku menyesal atas semua yang telah kita lakukan. Aku ingin berubah, Siti. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ingin menemukan jalan yang benar." Siti terdiam sejenak mendengar kata-kata Rafiq. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar penyesalan yang tulus dari Rafiq. Dan entah mengapa, hatinya merasa lebih tenang. Mereka berbicara panjang lebar tentang pengalaman mereka, tentang rasa takut, kebingungan, dan penyesalan yang sama-sama mereka rasakan. Siti merasa Rafiq seolah-olah berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka berdua, meskipun berbeda dalam banyak hal, ternyata mengalami kesadaran yang sama tentang betapa rapuhnya hidup ini. "Rafiq," kata Siti dengan suara yang penuh harapan, "aku juga merasa ingin berubah. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebebasan yang menyesatkan. Aku ingin mencari makna yang lebih dalam. Tapi aku takut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Rafiq mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Kita bisa memulai dengan langkah kecil. Kita bisa mencari Tuhan, meminta petunjuknya. Aku yakin, jika kita benar-benar berusaha, kita akan menemukan jalan yang lebih baik." Malam itu, percakapan panjang mereka memberi Siti kekuatan baru untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia merasa seolah ada pintu yang terbuka, memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Dengan tekad yang baru, ia merasa ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya. Rafiq, yang telah memutuskan untuk bertobat,
menjadi sosok yang memberinya dukungan, dan bersama-sama mereka bertekad untuk berjalan di jalan yang lebih benar. Setelah percakapan panjang dengan Rafiq, Siti merasa sebuah dorongan yang kuat untuk mencari kebenaran sejati. Perasaan kosong yang selama ini ia rasakan semakin mendorongnya untuk memulai pencarian yang lebih dalam. Dalam hatinya, Siti tahu bahwa jalan yang ia pilih selama ini penuh dengan kesenangan duniawi, yang tidak memberi kedamaian sejati. Ia merasa siap untuk mencari perubahan yang lebih berarti. Di rumah sakit, ulama yang pernah mengunjunginya datang kembali. Kali ini, dia membawa beberapa teman yang juga berperan dalam membantu Siti untuk lebih memahami ajaran Islam. Mereka tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga membimbing Siti untuk belajar tentang agama yang selama ini ia abaikan. "Siti," kata ulama itu dengan lembut, "setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya. Mari kita mulai dengan memahami makna hidup yang sebenarnya." Siti mulai mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan lebih serius. Dia mulai membaca Al-Quran, ayat demi ayat, dengan penuh perhatian. Awalnya, ia merasa bingung dengan bahasa yang terkadang sulit dipahami. Namun perlahan ia mulai merasakan kehangatan yang datang dari ayat-ayatnya. Setiap kalimat yang ia baca seakan memberikan kedamaian dalam hatinya yang selama ini resah dan penuh keraguan. Di tengah malam, saat ia terjaga, ia merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya. Sungguh, dalam Al-Quran terdapat petunjuk bagi orang yang mencari kebenaran, pikir Siti dalam hati. Ia mulai mengerti bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar kesenangan duniawi, tetapi tentang mencari kedamaian dengan Tuhan dan menjalani hidup yang sesuai dengannya. Kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan godaan sementara itu seolah-olah menjadi bayangan yang kini mulai memudar. Siti tidak sendirian dalam pencariannya. Rafiq, sang pilot, juga mulai merasakan perubahan yang dalam. Selama masa pemulihannya, ia terus berusaha memahami ajaran Islam lebih jauh. Dalam percakapan mereka berdua, Rafiq dengan tulus mengungkapkan penyesalannya atas semua perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, ia semakin yakin bahwa untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sejati, ia harus bertobat dan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan godaan duniawi. Pada suatu hari, mereka berdua duduk bersama di sebuah tempat yang tenang, membicarakan niat mereka untuk memulai hidup baru. "Aku merasa, Siti," kata Rafiq dengan serius, "kita harus meninggalkan semua yang tidak baik dari masa lalu kita. Kita harus bertobat dan memulai hidup yang lebih baik, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah." Siti menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku setuju, Rafiq. Aku sudah tidak ingin lagi hidup dalam kebingunganku. Aku ingin memulai hidup baru, dengan penuh rasa syukur dan taat kepada Tuhan." Mereka berdua berdoa bersama, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan berjanji untuk berjalan di jalan yang benar. Dengan tekad yang kuat, Siti dan Rafiq memutuskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan semua perbuatan dosa dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berdua mulai menjalani kehidupan baru yang lebih baik, berusaha memperbaiki diri dengan penuh kesadaran dan ikhlas. Bagi Siti, ini adalah babak baru dalam hidupnya. Ia merasa telah menemukan jalan yang selama ini ia cari. Di sisi Rafiq, dia merasa lega karena kini memiliki tujuan hidup yang lebih jelas, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar mengejar kesenangan duniawi. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi mereka siap untuk berusaha dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang lebih baik, penuh dengan kebaikan, pengampunan, dan kedamaian. Perubahan dalam diri Siti datang perlahan namun pasti. Setelah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dengan kesenangan duniawi dan godaan sesaat, ia mulai menjalani hidup yang lebih taat. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, Siti bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh. Di setiap langkahnya, ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia temukan.
Ia tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga mulai mendalami lebih dalam tentang Islam. Setiap malam, Siti membaca Al-Quran, mencoba memahami maknanya dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, merasa ada kedamaian dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siti juga mulai mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di masjid, tempat di mana ia bisa belajar lebih banyak tentang Islam dan berbagi pengalaman dengan saudara-saudara seiman. Proses ini, meskipun tidak selalu mudah, memberikan Siti kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Ia tidak merasa sendiri karena di setiap langkahnya, ada bimbingan dari Allah dan juga dukungan dari teman-teman yang baru ia kenal di komunitas Muslim. Perubahan dalam diri Siti juga mulai dirasakan oleh keluarganya. Hubungan yang sempat terputus karena jarak dan perbedaan pandangan agama kini mulai terjalin kembali. Keluarganya, terutama ibunya, yang dulu sangat khawatir dengan pilihan hidup Siti, merasa sangat bersyukur melihat perubahan ini. Mereka merasa bangga karena akhirnya Siti menemukan jalan hidup yang benar. "Siti, aku bangga padamu," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kamu akan menemukan jalan yang terbaik untukmu. Semoga Allah selalu membimbingmu." Siti merasa terharu mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa perjalanannya menuju perubahan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tetapi dengan dukungan keluarga dan keyakinannya pada Tuhan, ia merasa lebih kuat dan yakin bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Tidak hanya Siti yang merasakan perubahan besar dalam hidupnya, tetapi juga Rafiq, sang pilot. Setelah kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya, Rafiq menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Kehidupan yang dulu ia jalani penuh dengan kebebasan tanpa arah, hanya mencari kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Rafiq memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya, dan berjanji untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Setiap malam, ia melaksanakan sholat tahajud, berdoa dengan penuh harapan agar Allah memberinya kekuatan untuk berubah. Ia juga mulai lebih banyak membaca Al-Quran dan mendalami makna setiap ayatnya. Rafiq merasa bahwa dirinya telah diberikan kesempatan kedua dalam hidup, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Ia kembali ke keluarganya dengan penuh penyesalan, menceritakan segala perubahan yang ia alami dan bagaimana ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Keluarganya, yang awalnya terkejut dengan perubahan mendalam ini, akhirnya menerima dan mendukung keputusan Rafiq. Mereka merasa bahagia melihat Rafiq kembali pada jalan yang benar, dan berharap ia dapat memberi teladan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. "Rafiq, aku bangga padamu," kata istrinya dengan suara lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku yakin Allah selalu ada untuk kita." Rafiq merasa terharu. Ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia bertekad untuk selalu menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik bagi keluarganya, dan menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai pilot, ia juga berjanji untuk menjalani profesinya dengan penuh integritas, tidak lagi mencari kesenangan duniawi yang sesaat, tetapi fokus pada tujuan yang lebih tinggi.